Halo teman-teman semua, nama saya Dr. Lydia. Saya seorang praktisi kesehatan di bidang kedokteran keluarga layanan primer. Di sini saya mau membagikan pesan kepada teman-teman mengenai obesitas. Yuk sama-sama kita kenali bahayanya obesitas dan kita bersama-sama bantu teman-teman kita yang mengalami hal ini. Saya kutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Obesitas adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan, sehingga terjadi penumpukan lemak berlebihan dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, makin hari akan terjadi penambahan berat badan. Ukuran yang digunakan adalah indeks massa tubuh dalam satuan kilogram berat badan per meter kuadrat tinggi badan. Dikatakan normal apabila indeks massa tubuh 18,5 hingga 22,9. Overweight apabila indeks massa tubuh 23 hingga 24,9. Obesitas 1 apabila indeks massa tubuh 25 hingga 29,9. Obesitas 2 apabila indeks massa tubuh di atas 30. Obesitas yang berbahaya adalah obesitas morbid apabila indeks massa tubuh di atas 40. Atau bisa juga indeks massa tubuh di atas 35. Namun memiliki minimal satu kondisi kesehatan terkait obesitas. Obesitas laksana sebuah timbangan yang berat sebelah, di mana pemasukan kalori lebih besar daripada pengeluaran kalori. Sekarang mari kita kulik apa saja yang menjadi faktor penyebab obesitas. Saya lansir dari sumber headline.com. Ke-1 adalah faktor genetik. Tidak dipungkiri, faktor genetik sangat mempengaruhi angka kejadian obesitas. Kedua, faktor psikologi. Ternyata kondisi depresi dapat merangsang seseorang untuk makan lebih banyak sehingga berat badannya terus meningkat. Orang yang siklus istirahat atau pola tidurnya tidak teratur juga dapat mencetuskan depresi dan gangguan makan. Ketiga, faktor lingkungan. Hal ini terkait dengan gaya hidup tidak sehat, seperti kebiasaan konsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, dan rendah serat. Kebiasaan mengemil, ketidaksukaan atau kemalasan untuk bergerak yang kita sebut dengan istilah sedentary lifestyle, tidak suka berolahraga, faktor kemudahan mendapatkan makanan, dan lain-lain. Faktor lainnya terkait dengan kondisi penyakit yang menyebabkan obesitas, seperti penyakit hipotiroid, sindrom Cushing, sindrom Prader-Willi, dan sindrom Cohen. Untuk mencegah dan menghindari obesitas, jenis makanan yang dipilih adalah makanan yang rendah lemak, gula, dan garam. Harus banyak makan sayur dan buah. Jadwal makan harus teratur. Harus sarapan sehingga porsi makan siang atau malam tidak bertambah. Hindari mengemil dan hindari pengolahan makanan yang menggunakan banyak minyak atau santan kental dan banyak gula. Obesitas membawa dampak yang berat buat penderitanya. Bisa terjadi pembentukan batu kantong empedu, gangguan pada saat tidur yaitu snoring, hipertensi, pembentukan kadar lemak darah yang berlebihan, diabetes mellitus, sakit sendi, penyakit jantung koroner, stroke, dan juga kanker. Obesitas memiliki dampak sosial bagi penderitanya. Mereka cenderung menarik diri dari pergaulan karena memiliki penampilan yang kurang menarik,
sehingga mereka menjadi kurang percaya diri. Dalam melakukan suatu pekerjaan, bisa saja gerakan mereka menjadi lambat, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja mereka. Aktris Tia Ariesta berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 26 kilo dengan program diet dan juga olahraga. Pencegahan dengan pola aktivitas sangat dianjurkan untuk mengatasi obesitas. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 1 jam per hari, melakukan latihan fisik minimal 2 kali seminggu dengan waktu 30 sampai dengan 50 menit per kali latihan, membatasi aktivitas seperti menonton TV, komputer, dan game yang menyebabkan kita malas bergerak, membatasi tidur yang berlebihan, dan latihan fisik bersifat aerobik seperti jalan cepat, lari, senam, aerobik, treadmill. Hal-hal ini dapat membantu untuk meningkatkan penurunan berat badan pada penderita obesitas. Pendekatan kedua setelah latihan fisik yaitu dengan perubahan pola makan. Prinsipnya, penderita obesitas harus mengurangi energi yang didapat dari makanan kurang lebih 500 sampai 1000 kilokalori dari kebutuhan sehari-harinya. Pasien dapat meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber serat, yaitu sayur-sayuran yang diolah dengan cara direbus, dikukus, juga ditumis dengan sedikit minyak. Menghindari konsumsi makanan tinggi karbohidrat. Karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, kentang, juga karbohidrat sederhana seperti gula-gula, sirup, kue manis, madu, coklat, permen, itu harus dihindari. Pasien harus meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber protein rendah lemak, seperti ikan, putih telur, ayam, tapi tidak dengan kulitnya. Susu maupun keju diperbolehkan, tapi pilih yang rendah lemak. Tempe dan tahu dan kacang-kacangan yang diolah sangat baik untuk menjadi pilihan diet. Dan juga harus menghindari buah-buahan yang mengandung energi tinggi seperti durian, alpukat, nangka, sawo, mangga, pisang, serikaya yang tinggi gula. Dan untuk konsumsi makanan selingan bisa dipilih buah-buahan, namun bukan yang tadi saya sebutkan. Dan juga jangan lupa untuk meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas sehari. Dapat dipilih dari air putih ataupun juga dari kuah makanan. Pendekatan lainnya untuk mengatasi obesitas yaitu dengan psikoterapi dan juga dengan pengobatan secara medikamentosa. Pendekatan psikoterapi yang dilakukan adalah terapi perilaku kognitif dan terapi perilaku intensif. Psikoterapi membantu mengubah pola pikir dan perilaku pasien, mengatasi stres dengan cara yang lebih sehat, memberikan motivasi diri untuk mengubah gaya hidup, dan juga mendorong untuk memperbaiki hubungan pasien dengan orang lain. Sedangkan dari pendekatan farmakoterapi, obat-obatan yang diberikan berfungsi untuk memberikan penekanan nafsu makan, penundaan pengosongan lambung, juga bisa untuk menurunkan penyerapan lemak di usus. Sedangkan dari pendekatan farmakoterapi, obat-obatan yang diberikan memberikan optimalisasi penurunan berat badan bagi penderitanya. Kunci utamanya niat.
Perkenalkan, nama aku Tina, mantan obesitas 75 kg yang berhasil menurunkan berat badan 20 kg bonus hamil. Waktu remaja, aku punya bodi yang termasuk normal, tinggi 159 cm, berat badan 55 kg. Tapi setelah lulus SMA, aku bekerja di coffee shop yang membuat pola hidupku berantakan. Makan tinggi kalori, tidur pagi, pokoknya kala itu hidupku gak sehat sampai akhirnya berat badanku naik ke angka 75 kg. Tulangku rapuh, bahkan saking beratnya berat badanku kala itu, ligamenku di lututku putus saat aku melompat, 10 hari sebelum menikah. Aku pun mengalami vertigo dan siklus haidku tidak lancar. Aku bersembunyi di balik kata self-love, gak apa-apa gendut yang penting sehat, I love semok dan sebagainya. Padahal dalam hatiku paling dalam hancur. Cacian, bulian, makian udah biasa. Panggilan gajah, gendut aku terima dan di depan mereka aku terlihat baik-baik saja. Akhirnya aku coba berdamai. Aku bertekad hidup sehat, tujuanku sehat dan punya bodi bagus, gak muluk-muluk. Aku kurangin makan manis dan gorengan sampai akhirnya aku mengenal aplikasi Fat Secret. Aku pakai metode defisit kalori. Aku hitung yang aku makan. Kebetulan kalori harianku diangkat 1600 kalori. Aku makan kisaran 1400 kalori. Pelan-pelan aku kurangi nasi sampai akhirnya aku stop makan nasi. Pokoknya aku kontrol semua makanan yang aku makan. Aku pelan-pelan juga kurangi dan akhirnya stop makan gorengan, gula, minyak, tepung, jajanan, dan minuman kemasan. Aku ganti nasi ke karbo kompleks, seperti kentang, jagung, gandum, dan oat. Aku ganti snack kemasan jadi buah-buahan. Tiap pagi jam 5 aku jogging atau sore keliling kampung atau lapangan, yang penting gerak. Aku juga aerobik bermodal YouTube di rumah. Pastinya kita butuh dukungan. Alhamdulillah suamiku support total. Mulai dari mensugesti, dana, makan, semua didukung dan disokong. Ibu, kakak, mertua, saudara semua mendukung sampai tetangga saya mendukung. Dalam 10 bulan, berat badanku turun di angka 59 kg. Resolusiku tercapai, badanku mulai ringan, lututku tidak sakit, vertigoku tidak kambuh, dan haidku mulai lancar. Pelan-pelan turun lagi ke angka 55 kg, dan tidak disangka-sangka aku hamil. Buat kalian yang mau diet, semangat ya, jangan lupa hidup sehat. Demikianlah presentasi dari saya mengenai obesitas. Kiranya presentasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang saat ini berjuang melawan obesitas. Tetap semangat, kuat, dan produktif.